Wah, waalaikumsalam Fardi. Mas Arif. Wih, apa kabar nih? Alhamdulillah. Ada waktu sebentar kan? Oh, ada siap-siap. Ya, ada apa ini? Ada apa hal ini kita ini? Gimana pernikahan kemarin lancar? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi masih berseri-seri ya. Kan? Ya gimana ini Fardi? Jadi gini Pak Sarip, saya mau sedikit curhat nih ya. Siap. Curhat tentang beberapa minggu ini. Ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika sedang mengajar di kelas ya, mengajar di kelas. Mungkin permasalahan ini bukan hanya saya yang menghadapi, tetapi guru-guru lain juga di sekolah ini, sekolah kita yang tercinta yang luar biasa yang penuh prestasi ini. Tapi permasalahan ini pada dasarnya mungkin berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut prasarana, teknologi apa segala macam ya. Jadi saya ini kemarin beberapa minggu lalu mengajar di kelas, tiba-tiba karena listrik ini sering jeglek di kelas saya. Permasalahan ini menyebabkan ketika proses pembelajaran ini berlangsung sampai di tengah jalan, otomatis apa yang sudah saya lakukan di tengah perjalanan pun harus diulang, harus diulang. Kemudian fatalnya ada penurunan mood yang signifikan serta konsentrasi belajar anak-anak. Ditambah lagi pada saat itu kondisi belajar juga dilakukan pada saat siang hari, dia jam-jam terakhir ya, jam-jamnya late game lah ibaratnya kan. Jadi ini yang menyebabkan muncul pertanyaan di benak saya, apa yang bisa kita lakukan ketika situasi itu kita hadapi, termasuk yang paling penting bagaimana menaikkan mood anak-anak ya, tentang penggunaan teknologi tadi, mengatasinya bagaimana apabila terjadi masa-masa itu. Baik Pak Ardi. Jadi kira-kira dari permasalahan Bapak tadi, kira-kira kompetensi apa sih sebenarnya yang ingin Pak Ardi ingin tingkatkan seperti itu? Kalau menurut saya sih, saya ingin meningkatkan bagaimana kompetensi diri yang berkaitan dengan peningkatan mood anak-anak ketika di kelas atau metode pembelajarannya. Baik. Jadi mengingatkan proses pembelajaran, metode dan baik. Jadi nanti kan karena memang kompetensi yang ingin Bapak angkat ini dan Bapak curhatkan ini, sepertinya kan kita harus melakukan observasi sebentar untuk anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu apa sih yang sebenarnya permasalahan yang terjadi? Nah, baik, nanti saya akan coba melakukan observasi di kelas karena memang ini sengaja saya rekam ya Pak Ardi supaya nanti ibaratnya ini sebagai bahan untuk kita ibaratnya kembali menceritakan apa yang sudah kita curhatkan lagi kan ya. Baik. Mungkin itu Pak Ardi kita coba nanti melakukan observasi di kelas ya. Setelah itu baru nanti kita akan membahas. Baik, makasih Pak Ardi. Nanti kita balik ke ruangan. Ya, siap Pak. Thank you Pak. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dia jawab saya ini kalau lihat dia ini. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Kalau ada orang datang ke sini biasanya ada maunya. Nah, kali ini bukan pinjam 100. Iya, masalah aja ini. Ini masalah terus. Iya, baik. Gimana Pak Ardi? Saya mau mencari penjelasan lanjutan tentang observasi kemarin di kelas. Jadi bagaimana menurut Pak Sarip terkait permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini? Oh ya baik, ini jadi saya oke baik. Alhamdulillah tadi kemarin kan sudah saya observasi, itu saya lihat di kelasnya Pak Ardi. Sangat sebenarnya kalau melihat potensi, Pak Ardi punya potensi yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran. Ya mungkin dalam proses pembelajaran ini, masalah yang harus Pak Ardi selesaikan ini kira-kira apa nih? Mungkin masalah yang berkaitan yang pertama saya akan buka dari hal sebenarnya di kelas ini masalahnya dimulai dari penggunaan sarana dan prasarana berkaitan dengan teknologi. Karena pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung tiba-tiba ini ada fenomena listrik jeglek ya. Jadi listrik jeglek ini juga tidak terjadi sekali tapi berkali-kali, ibaratnya setengah jam pembelajaran, 1 jam pembelajaran. Nah, itu menyebabkan ada beberapa masalah yang timbul mulai dari perangkat rusak. Ini yang rawan kan. Yang kedua adalah yang paling fatal adalah penurunan mood belajar anak dan konsentrasi. Sehingga pada saat itu saya berpikir dan muncul pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan pada saat kondisi itu terjadi di kelas. Baik. Nah Pak Ardi, kira-kira Pak Ardi pernah enggak mengalami hal yang seperti ini? Pernah sering. Terus apa dulu solusinya Pak Ardi? Pada saat
itu ya pada saat itu emang sarana mungkin tidak komplit sekarang ya, tapi listrik sudah ada. Cuman pada saat proses itu terjadi, masalah itu terjadi, saya melakukannya dengan cara merubah metode di tengah jalan. Ya, artinya ada pada saat briefing malam ataupun persiapan pembelajaran di dalam susunan RPP pada saat itu atau modul. Nah, jadi saya menyiapkan plan cadangan. Plan cadangan. Nah, jadi saya masukkan lah ibaratnya pembelajaran yang harusnya menggunakan teknologi sajian video, audio dan sebagainya pada saat listrik mati, saya langsung merubahnya ke pembelajaran berbasis games. Inspiratif. Misalkan dengan memanfaatkan metode kertas post-it. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu solusi yang Pak Ardi temukan secara metodologi. Nah, kira-kira Pak Ardi kalau seandainya mengalami hal yang sama tadi kan, ibaratnya anak-anak menurun. Nah, penurunan ini kan sudah Pak Ardi identifikasi tadi. Nah, ternyata Pak Ardi pernah mengalami hal yang sama walaupun tidak sekompleks sekarang, tapi solusinya udah dapat. Pak Ardi tadi menggunakan game. Nah, itu adalah solusi yang sangat baik. Nah, kira-kira dalam solusi Pak Ardi nanti mengambil posisi apa dalam metode tadi itu yang Pak Ardi lakukan, apakah sebagai inspirator dan penanggung jawab dan lain-lain? Kira-kira saya sih lebih untuk anak-anak lebih menjadi seorang inspirator dan juga yang kedua mungkin lebih menjadi ibaratnya teladan bagi mereka ketika di dalam kelas bagaimana sikap ketenangan itu bisa dibangun, tanggung jawab dalam kelas dan manajemen kelas. Nah, mungkin itu yang bisa saya munculkan untuk anak-anak. Nah, kira-kira kan udah seperti itu. Nah, kira-kira nanti langkah apa sih yang harus Pak Ardi lakukan ketika ini kan udah dapat nih, ibaratnya Pak Ardi sendiri yang menemukan solusinya. Nah, kira-kira nanti ketika di kelas, kira-kira apa lagi yang bisa Pak Ardi lakukan setelah menemukan solusi? Nah, sekarang kan solusinya ada nih, mau masuk kelas yang sama dengan mungkin juga permasalahan kompleksitas yang sama. Terus kira-kira apa yang bisa Pak Ardi, langkah-langkah apa yang bisa Pak Ardi lakukan mulai dari awal misalnya? Mungkin langkah-langkah yang bisa saya lakukan yang pertama tetap penyusunan awal terkait proses pembelajaran itu, alurnya harus jelas, itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk kelas, bagaimana kita membangun suasana kelas yang baik dan sesuai dengan keadaan siswa itu bagaimana? Apakah nanti dia kelasnya memang disclaimer dulu karena kelas ini memiliki dua tipe yang berbeda, ada kelas reguler dan ada kelas yang bisa dimain idaman. Nah, jadi kita menyesuaikan bagaimana kondisi kelas itu bisa menyesuaikan dengan apa yang bisa kita bawakan di dalam kelas sehingga anak-anak nanti dapat mendapatkan suasana yang mereka inginkan. Nah, itu yang setelah suasana itu terbangun, komunikasi yang interaktif itu harus terjalin. Setelah itu apa yang bisa kita pancing dari anak-anak untuk masuk ke pembelajaran. Nah, setelah itu terjadi, setelah itu masuk, nah baru saya akan bawa anak-anak, oke, hari ini berkaitan dengan yang Bapak ungkapkan tadi, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelah itu barulah proses pembelajaran itu berlangsung. Berarti ketika terkena pun permasalahan, akhirnya ketika terjadi lagi, maka langsung kita berbicara tentang games interaktif tadi dan mencoba anak-anak biar moodnya kembali. Bisa juga mungkin disematkan ice breaking dan lain-lain. Betul. Alhamdulillah, berarti kan Fahri udah, kira-kira Fahri kan kita udah nemukan permasalahan, kita udah ada. Yang kompetensi yang mau dikembangkan adalah tadi kompetensi intrakurikulernya, ibaratnya kompetensi itunya yang mau dikembangkan. Kemudian Pak Ardi juga udah menemukan solusinya, yaitu tadi bisa-bisa kalau terjadi lagi permasalahan yang sama menggunakan games. Kira-kira refleksi apa sih yang Pak Ardi bisa dapat dari hal ini? Mungkin refleksi dari saya ya, pembelajaran yang bagus sebenarnya untuk saya adalah bagaimana pada saat kita berada di dalam kelas, kita harus punya catatan tentang diri, apa yang perlu dikembangkan, yang kurang seperti apa. Bahkan kita bisa minta poin-poin, ibaratnya ada namanya kotak saran. Kotak saran kita bisa kembangkan, kita minta dari anak-anak apa yang kurang dari Bapak hari ini. Nah, sekaligus kita mengajarkan mereka bagaimana hidup berdemokratisasi, bagaimana cara berpendapat yang baik, bagaimana cara berpendapat yang sopan dan santun. Nah, baik, sudah dapat langkah-langkah udah Bapak lakukan. Kemudian terakhir adalah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya Pak, adalah sudah kita refleksikan, alur udah kita temukan, mungkin kapan kita bisa laksanakan ini?
Untuk proses pelaksanaan secepatnya mungkin minggu depan ya, sudah bisa kita lakukan. Berarti sudah bisa Sudah bisa, ya. Rencana udah dibuat. Oke, baik. Mungkin itu aja Pak Ardi. Oke, nanti bisa nanti saya lihat kembali bagaimana prosesnya dan semoga ini bisa sangat-sangat berhasil untuk kita semua demi memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita tercinta ini. Terutama Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ardi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya pamit dah langsung. Ya. Makasih Pak Ardi, semoga beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sarip, Pak Ardi yang sudah hadir di sini. Saya kira hari ini saya sebagai pengajar praktik berkesempatan untuk mengobservasi kegiatan Pak Sarip khususnya ya sebagai calon guru penggerak di dampingan saya. Jadi mungkin saya sedikit bertanya dulu dengan Pak Sarip. Kan ini progres ya udah dari bulan lalu gitu. Jadi Pak Sarip sudah mendampingi Pak Ardi untuk penyusunan RPP-nya? Secara observasi sih sudah, cuman mungkin secara RPP menyeluruh itu belum, tapi masih diskusi-diskusi awal saja. Jadi ada ininya sudah ya? Sudah ada progres sampai ke sana sih. Kemudian kira-kira 1 bulan terakhir ini rencana pendampingannya ke Pak Ardi sudah berjalan? Ya, alhamdulillah sudah. Ada kendala nggak? Kalau berbicara kendala kan karena kebetulan kami ini sebenarnya karena jam kami itu sering ada yang tabrakan aja sih. Kalau kendala itu kendala waktu. Tapi kalau dari proses ini kan karena memang kami itu ngumpulnya di sini Bu. Misalnya jam 12 itu kita di sini curhat-curhat tentang apa, makanya Pak, coba kita rekam dulu Pak Ardi gimana caranya, apa yang mau disampaikan, apa dan lain-lain. Akhirnya kita coba prosesnya tuh di sini. Jadi memang kalau bicara kendala waktu sih. Jadi kalau kendalanya hanya waktu saja ya. Untuk kesamaan jadwalnya antara. Iya, karena sama kan. 30 jam. Kami sama-sama 30 jam. Semester ini dikasih 30 jam plus tambahan. Iya. Tambahan. Masih ada kerjaan tambahan lagi, Bu. Nah, solusinya gimana tuh untuk ketemunya? Kami mencari jadwal yang waktu-waktu yang pas. Jadi akhirnya ketemu aja sebenarnya, ada beberapa jam, 2 jam, 3 jam gitu kan ketemu waktu istirahat. Ya saya coba seperti itu. Sebenarnya lebih kepada analisis waktu sih akhirnya Pak ya. Iya deh. Terima kasih Pak Sarip. Pak Sarip juga saya kira sudah ini ya, selain di dalamnya di intern SMP 4 Samarinda ini, beliau juga aktif di kegiatan daring. Saya pas masuk ya di ruang kolaborasi itu saya pantau beliau juga aktif meskipun kadang ngilang-ngilang gitu. Tapi ngilang-ngilangnya bukan ngilang kemana gitu. Kadang-kadang dengan siswa ya, atur siswa gitu dulu. Tapi ya cukup diinformasikan saja ke fasilitatornya. Mungkin nanti itu gambaran menyeluruhnya Pak Ardi gimana sih guru penggerak itu bisa belajar dari itu. Iya. Terus mengantisipasinya gimana? Ya. Insya Allah Bu, teman-teman yang muda-muda ini sudah semua pengen banget ikut guru penggerak. Walaupun ada bridging dari media sosial ya, guru penggerak itu begini-begini. Ngumpul-ngumpul bakal bisa dari sekarang kan Bu. Oke deh, kalau begitu mungkin Pak Ardi udah siap ya? Ya, siap. Silakan Pak Sarip untuk observasi ke Pak Ardi. Saya mengamati dulu. Nanti setelah ini baru kita bicara. Siap, baik. Oke, silakan. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi nih Pak Ardi. Setelah lagi perjalanan yang untuk panjang ya. Mulai dari awal Pak Ardi berbicara tentang apa sih curhat awal atau di pra kemarin, dan kemudian ada juga kemudian di coaching awal, kemudian Pak Ardi proses mulai pembelajaran. Nah, sudah dimulai kan Pak Ardi ya? Nah, sudah merasakan proses pembelajaran, kira-kira yang kita bahas kemarin itu bagaimana? Udah dijalankan semana? Setelah melalui proses panjang kemarin dari awal ya, proses sampai dengan tahap ibaratnya sesi curhat ya, tentang permasalahan yang terjadi di kelas ya, berkaitan dengan, kalau saya pribadi kemarin menjelaskan bahwasannya permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan sebenarnya kendala teknis. Teknis, namun akibat dari kendala teknis ini masuk ke ranah yang harusnya nggak sampai ke situ ya, dari yang awalnya